Dokter mengangkat kain pasien. Kemudian dia memberikan senyuman yang aneh. Kau adalah anak yang berusia 12 tahun? Saya bukan anak usia 12 tahun. Perawat bergegas maju, dan mengatakan bahwa catatan medisnya salah. Tapi saat dokter mengambil catatan medis baru, masih merasa sangat panik. Dia kembali masuk ke kain dan memeriksa. Tapi tidak melihat ada yang salah. Tak ada cara lain, dia terpaksa memeriksa di Google. Tapi tak sengaja dia membuka kameranya. Apakah kau mengambil gambar? Itu adalah selfie. Hari ini hari pertama saya. Dokter yang tidak bisa membedakan antara pria dan wanita, sebenarnya adalah alien. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke bumi. Tapi tidak sengaja UFO-nya rusak, sehingga terpaksa dia berkeliaran di bumi. Saat berkeliaran dia masuk ke rumah seorang dokter, dan melempar dokter ke danau es. Kemudian ia bergemetar dan berubah menjadi dokter, tapi ingin menjadi manusia bumi ini. Tidak cukup dengan mengubah penampilannya. Dia harus berlatih berjalan dengan hati-hati, belajar senyuman dari majalah N, dan juga harus belajar menyikat gigi dengan sikat gigi, dengan mulut makan. Bahkan agar mempermudah komunikasi dengan manusia, alien juga harus belajar berbicara. Dia membuka televisi, kemudian belajar berbicara dari orang di televisi. Menjadi alien yang penuh penasaran. Bahkan dia belajar dari anak jalanan cara memberikan simbol jari tengah. Namun sebelum Harry selesai belajar, polisi menemukan dia, untuk membantu mereka memeriksa mayat. Harry awalnya ingin menolak, tapi agar tidak ketahuan, Harry pergi bersama polisi ke rumah orang itu. Begitu Harry masuk, dia langsung menghampiri mayat itu. Dari baunya diperkirakan dia sudah mati 6 jam. Tapi ini adalah orang hidup. Setelah menenangkan diri, Harry datang ke depan mayat asli. Saat dia membuka kain, Harry yang penasaran hanya melihat sekejap, dan langsung memastikan mayat ini adalah bunuh diri. Setelah itu dia langsung ingin pergi. Wali kota tidak berhasil membujuk Harry untuk tetap tinggal. Hingga wali kota mengatakan harus melakukan otopsi mayat. Harry akhirnya menunjukkan ketertarikannya. Kembali ke ruang otopsi, Harry mengeluarkan otak orang mati. Dengan penasaran dia melihatnya. Tapi istrinya orang mati itu, tiba-tiba masuk. Harry langsung saja kebingungan. Harry mengira dia akan kehilangan pekerjaan. Tapi dia tidak menyangka wali kota akan menyuruhnya mengambil alih klinik kota keesokan harinya. Harry sangat tertekan. Kehidupan di klinik membuatnya tidak nyaman. Tidak hanya karena dia tidak mengerti kebiasaan anak manusia, namun dia juga mengira itu adalah monster yang tidak boleh dipegang. Dan dia juga tidak tahu tentang tai lalat di muka asistennya. Ada lalat di lehermu. Ini adalah tanda lahir. Dia sudah tidak tahan. Dia ingin segera kembali ke planet dia sendiri. Untungnya, pekerjaan di klinik tidak terlalu sibuk. Tiap hari sebelum kerja, Harry akan mencari UFO-nya di atas salju. Akhirnya dia menemukan sebuah bagian dari UFO. Alien ini tinggal di bumi ini sudah lama, dan juga menikah dengan seorang istri alien. Tapi hari ini dia mendapatkan kiriman. Saat dia membuka, tanpa sengaja dia menghancurkan bumi. Bersama dengan ledakan, gelombang itu menyebar. Semua orang menjadi abu. Harry terbangun karena ketakutan. Rupanya hanya mimpi. Saat dia menenangkan diri, Harry tiba-tiba terpikir, kembali alasan dia ke bumi ini adalah untuk memusnahkan bumi. Paginya, Harry keluar untuk jalan santai. Dia bertemu seorang anak kecil. Anak kecil itu melihatnya, dan mengeluarkan teriakan yang kuat. Bagaimana dia bisa melihat wujud asli Harry? Anak itu ketakutan dan langsung kabur. Harry melihat anak itu, merasakan adanya bahaya. Dia khawatir identitas aslinya diketahui orang lain. Jadi dia menyelinap ke rumah Max dalam malam hari. Max tampaknya merasakannya. Dia melihat kamarnya dengan kewaspadaan. Tapi Harry tiba-tiba menutup mulutnya. Baik, jangan takut. Saya tidak akan melukaimu. Saya akan membunuhmu. Segera gerak-gerik di rumah menarik perhatian orang tua Max. Harry bersembunyi di bawah tempat tidur, dan takut ketahuan. Tapi orang tua Max tidak percaya keberadaan alien. Mereka mengira Max takut tidur sendirian. Jadi mereka mengendong Max, dan kembali ke kamar mereka. Tapi Max melihat Harry yang menunjukkan jari tengah kepadanya. Untuk membalas Harry,
Keesokan hari, Max langsung melapor ke polisi. Polisi membantunya menggambar wujud alien. Kemudian menyebarkan gambar itu ke seluruh kota. Harry langsung menyadari gambar itu. Dia sangat emosi. Orang bumi sangat menyeramkan. Dia kembali ke rumah dan ingin segera melarikan diri. Tapi tiba-tiba dia terpikir sesuatu. UFO-nya belum dia temukan. Dia tidak bisa pergi. Akhirnya dia menelpon Max. Dia mengubah suaranya dan berpura-pura sebagai teman Max. Dia ingin membohongi Max untuk membuang semua gambarnya. Tapi Max sangat pintar. Dia berhasil mengetahui kebohongan Harry. Harry sangat emosi. Dia berjanji akan membunuh Max. Cukup, saya akan membunuhnya. Dia memikirkan untuk membuat rumah Max meledak, atau Max terbunuh oleh piano yang tiba-tiba jatuh. Harry tersenyum dengan senang. Tapi dia tidak menyangka, Max bertindak lebih cepat daripada dia. Dia meminta orang tuanya untuk mengundang Harry ke rumahnya. Begitu dia memasuki pintu, dia memberi Harry pelukan hangat, sehingga mengusir niat jahatnya. Lalu dia memanggil teman kecilnya, agar dia pergi ke mobil Harry dan mencari kunci. Mereka memutuskan untuk ke rumah Harry untuk mengeksplorasi jejak alien. Setelah mendapatkan kunci, temannya segera ke supermarket, untuk duplikasi kunci yang sama, agar temannya memiliki waktu yang cukup. Max terus-menerus menyeret Harry. Dia menunjukkan model yang dia buat, lalu membacakan puisi untuknya, hingga memeluk Harry dan tidak mau dia pergi. Menghadapi kelakuan Max ini, Harry tidak merasa aneh. Bahkan dia merasa, dia sebenarnya sangat menyukai saya. Saya adalah alien yang disukai manusia. Tapi dia tidak menyangka, keesokan hari, anak-anak menggunakan kunci duplikat dan masuk ke rumahnya. Mereka menemukan alat alien Harry. Mereka mencoba memegang barang yang aneh ini. Tapi barang itu membuat mereka terbang hingga pingsan. Harry baru saja pulang rumah dan melihat kedua orang pingsan di lantai. Dia melihat sekali dan mengetahui bahwa semua itu karena alat alien miliknya. Dengan gelisah dia memeriksa denyut nadi mereka dan sedikit kecewa agar tidak membuat masalah untuk diri sendiri. Harry membawa kantong dan membungkus kedua anak itu. Tapi sebelum dia keluar dari rumah, dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu mengaku sebagai istrinya. Belum sempat dia menyelesaikan permasalahan ini, Harry terlebih dahulu mengantar kedua anak kecil itu pulang ke rumah mereka. Kemudian kembali ke rumah dan bertanya tentang asal-usul istrinya. Menghadapi pengawasan istrinya, Harry mengeluarkan senyuman yang sangat terpaksa. Istrinya bilang, sudah lama dia ingin bercerai. Tapi Harry terus mengulur. Dia memberikan surat ceria ke Harry. Tak disangka, Harry langsung menandatanganinya. Istrinya sangat terkejut. Kekejaman dan kedinginan Harry membuatnya sangat terharu, sehingga dia memutuskan untuk tidak pergi. Istrinya tidur di samping Harry. Harry sangat agresif. Tapi kelakuan istrinya yang hangat membuatnya sangat nyaman. Keesokan harinya Harry terbangun dalam tatapan lembut istrinya. Tapi dia harus segera pergi bekerja. Saat dia ingin mengusir istrinya, dia tidak menyangka istrinya langsung menghampirinya di kliniknya. Karena di rumah dia menemukan baju tidur wanita. Istrinya sangat emosi di klinik, membuat Harry terdiam. Tapi saat malam dia pulang rumah, istrinya kembali menjadi sangat lembut. Wanita manusia memang sangat membingungkan. Istrinya membuatkan steak kesukaan Harry. Tapi Harry sedikit takut jika mayat di kulkasnya ketahuan istrinya. Saat dia membuka kulkas, melihat mayat Harry masih ada. Akhirnya dia tenang untuk menikmati makan malam bersama istrinya. Dia makan steak dengan istrinya dengan mesra. Setelah makan, istrinya mengajaknya berdansa. Mereka semakin mendekat. Harry tiba-tiba merasakan dirinya memiliki perasaan yang dimiliki manusia. Jadi dia mencium istrinya. Keesokan hari, istrinya mengajak dia pergi jalan-jalan. Mereka bermain bersama, dan juga membuat kue bersama. Istrinya tiba-tiba menyuruh Harry pergi ke New York bersamanya. Harry kebingungan, dia masih harus mencari UFO-nya. Dia tidak bisa terjebak oleh perasaan manusia. Jadi keesokan hari dia bangun pagi, dan membuat sarapan untuk istrinya. Tapi dia memberikan racun di kopi. Istrinya hanya minum sekali, dan Harry segera mencari bagian dari UFO-nya. Akhirnya dia menemukannya di tengah salju. Tapi Harry tidak tahu, keberadaan UFO-nya sudah diketahui oleh polisi.
Polisi juga mengikuti jejak, dan membuat UFO yang sama persis. Untuk menyelidiki UFO itu, polisi menyuruh orang mengawasi di sekitar UFO itu. Malam itu, Harry diketahui oleh mereka.